Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Mandawangi yang berbahagia, ibaratnya kita jumpa lagi dalam edisi Ramadan yang sekian kalinya. Untuk kami, untuk yang kedua kalinya ada di sesi Ramadan ini tadi. Mudah-mudahan sampai hari ini kita tetap menjalankan ibadah puasa yang tinggal 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, sehat, dan kesempatan untuk menuntaskan Ramadan pada bulan ini. Dan mudah-mudahan ke depan Allah masih mempertemukan kita pada Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat Mandawangi dan sekitarnya, sesi kali ini kami ngambil tema yaitu adab terhadap guru. Adab terhadap guru. Di dalam kegiatan proses belajar mengajar tidak terlepas di situ ada guru dan siswa. Di dalam kepesantrenan ada ustadz, ustadzah, kiai, dan santri. Semuanya itu ilmu yang kita peroleh, kita berharap barokah dan manfaat. Tidak hanya sekedar di formal, di non formal pun juga demikian. Karena kemanfaatan ilmu itu tadi tidak semata-mata diukur daripada berapa banyak ilmu yang kita peroleh. Lebih-lebih barokah itu tidak hanya kita ukur dengan berapa banyak ilmu yang kita peroleh, karena memang barokah itu hanya milik Allah, dan Allah lah yang berhak untuk memberikan keberkahan tersebut. Sahabat Mandawangi, di dalam Islam memang guru itu adalah orang yang memiliki ilmu tinggi yang harus sangat dihormati. Di dalam Islam, guru itu, mungkin kata lain ustadz, ustadzah, kiai, itu adalah orang yang memiliki ilmu tinggi dan wajib harus kita hormati. Karena di balik itu kita berharap manfaat daripada ilmu itu tadi. Betapa sulitnya orang mencari ilmu. Dulu pada zaman Rasulullah, orang menuntut ilmu, orang mencari ilmu sedikit saja, itu perjuangannya sudah luar biasa. Hanya ingin mengetahui sebuah hadis saja, itu para sahabat, orang-orang yang suka dengan ilmu tadi, itu perjuangannya sangat luar biasa. Kalau dulu, ya kalau sekarang dengan kendaraan bisa. Kalau dulu jalan kaki berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Harus melalang buana, mencari di mana tempat ilmu itu tadi, dan sebagainya. Karena benar-benar ilmu itu berarti buat mereka itu tadi. Sekarang pun juga demikian, khususnya santri. Santri itu yang bertempat di pondok pesantren. Nah, itu juga demikian. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu tadi sampai keluar rumah, keluar daerah, jauh sekali dari tempat tinggalnya. Setengah tahun, 1 tahun,
2 tahun, bahkan 5 tahun, tidak pernah pulang demi menuntut ilmu tadi. Ya, kalau sekarang mungkin di bawahnya sedikit itu adalah orang-orang, anak-anak yang menuntut ilmu di madrasah. Ya, yang menuntut ilmu di madrasah. Menuntut ilmu di madrasah ini tadi juga penuh perjuangan. Alhamdulillah ada yang sampai bertempat di pondok pesantren, identik dengan madrasahnya, identik dengan tempat pendidikannya tadi, yaitu formalnya di madrasah, sehingga mereka bertempat di pondok pesantren. Bagaimana dengan yang ada di kos? Boleh-boleh saja, tapi identiknya siswa-siswi madrasah itu rata-rata di pondok pesantren. Alhamdulillah seperti di Mandawangi ini tadi dikelilingi oleh pondok pesantren. Utara ada pondok pesantren, tidak jauh dari sini kok, paling 300-400 meter. Ke barat, sana banyak pondok pesantren, mungkin paling jauh dari sini 1 kilo, tapi yang paling dekat dari sini juga ada, 200-300 meter itu juga ada. Ke selatan juga ada, ya. Lebih-lebih ke timur juga ada. Maka tidak asing lagi lah yang namanya madrasah itu tadi dikelilingi oleh pondok pesantren. Bahkan di dalam madrasah itu sendiri juga memiliki pondok pesantren, supaya siswanya itu tadi tidak lagi keluar dari lingkungan madrasah itu sendiri. Di dalam madrasah bersama gurunya mulai 6:30 sampai jam 2:30, jam 3. Begitu pulang kembali ke pondok pesantren bersama pengasuhnya, kiainya, murabinya, pengurusnya, mulai 2:30 atau jam 3 itu sampai besok 6:30 lagi. Nah, ketika ketemu dengan ustadz-ustadzah seperti ini, apa yang digeluti setiap hari? Ya ilmu. Coba kalau pulang, belum tentu. Ya belum tentu. Kadang kesempatan belajarnya juga minim. Dan hal yang seperti ini memang orang tua sudah pasrah ya untuk anaknya ditaruh di tempat pesantren itu tadi. Sehingga tidak diwanti-wanti untuk pulang, diwanti-wanti untuk disuruh bantu di rumah, tidak diwanti-wanti untuk membantu bekerja di rumah sana, tidak. Karena orang tua memang sudah siap untuk menyerahkan anaknya untuk menuntut ilmu tadi, baik di madrasah maupun di pondok pesantren. Kalau di tempat Mandawangi namanya Mahat ya, Al-Qasimi. Di dalamnya untuk cewek bisa nampung sekitar 150 sampai 170. Untuk cowok ya masih merintis, 1 tahun kemarin, ini tahun kedua. Insya Allah diprediksi tahun kedua ini bisa mencapai 40 sampai 50. Nah, begitu optimisnya siswa-siswi itu tadi tidak ingin pulang. Saya yakin tidak hanya beralasan karena rumahnya jauh. Tidak, ya ada banyak yang rumahnya jauh kemudian sekolah di madrasah, kemudian dia mencari tempat bukan di tempat kos tetapi di mahat atau di pondok pesantren. Saya yakin tidak semuanya karena jauh, tetapi juga ada alternatif kedua, ada pilihan kedua untuk bisa didapat ilmunya, yaitu ada di pondok pesantren. Bahkan yang di dekat madrasah ini pun juga banyak yang masuk di pondok pesantren, di mahat. Karena apa? Karena memang minatnya mencari ilmu itu tadi, mungkin mumpung orang tuanya masih sehat, panjang umur, rezekinya banyak, lebih-lebih orang tua mendukung, maka ayo kamu nak, putra, putri, silakan sekolah tuntut ilmu, tidak usah bantu bapak, tidak usah bantu ibu, tidak usah bantu keluarga. Tugas kamu sekarang ini menuntut ilmu. Mungkin orang tua
punya prinsip seperti itu, sehingga di mentala-mentala nih tidak ketemu anak setiap hari itu tadi. Ya mungkin karena dekat ya, mungkin masih bisa 1 bulan sekali ketemu dengan orang tuanya, entah orang tuanya yang datang jenguk di pesantrennya atau yang kebetulan anaknya yang punya jatah boleh pulang. Bahkan mungkin ada yang sampai setengah tahun, 1 semester itu tidak pulang, tidak ketemu dengan orang tuanya. Karena apa? Karena ini bertempat di Mahat sini ini tadi tidak hanya dari Banyuwangi saja, siswa dari Banyuwangi saja. Ada yang dari Bali, dari Sulawesi, Maluku, bahkan beberapa tahun yang kemarin itu ada yang dari Sumatera. Ya memang secara historis mungkin dulu orang tuanya itu ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dia merantau, bekerja di sana, sudah mapan, anaknya entah lahir di sini atau lahir di tempat perantauan sana, sehingga dari orang tua itu sendiri punya keinginan anaknya supaya sekolah di tempat kelahiran orang tuanya, atau dari anak itu sendiri punya keinginan ingin belajar menuntut ilmu di tempat kelahiran orang tuanya. Dan atau juga karena memang anak itu sudah canggih dengan informasi, karena sudah tahu dengan bagaimana Mandawangi itu tadi, sehingga tertarik untuk pulang ke Kabupaten Banyuwangi, masuk di Mandawangi. Karena kecanggihan mereka, globalisasi mereka, medsos mereka, mereka bisa mencari informasi, menemukan di Mandawangi mungkin yang tempat yang tepat untuk mereka menuntut ilmu di sini. Karena di situ disediakan mahat, pondok pesantren di dalam madrasah itu sendiri. Memang banyak di sekitar madrasah itu pondok-pondok pesantren, tetapi di Mandawangi, di madrasah itu juga punya khusus untuk siswa-siswi Mandawangi yang lolos seleksi masuk mahat. Karena tidak otomatis siswa Mandawangi harus bertempat di mahat, tidak. Karena tidak seimbang antara jumlah siswa peminat dengan tempat yang disediakan, maka diseleksi. Jadi bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang punya anak, ponakan yang ingin mau masuk Mandawangi, kemudian ingin bertempat di mahat, perlu diketahui tidak otomatis diterima di Mandawangi kemudian diterima di mahat, belum tentu, karena harus melalui seleksi. Karena tidak seimbang jumlah peminat yang sekolah di Mandawangi ingin masuk mahat dengan ketersediaan tempat di mahat. Maka untuk adilnya seleksi, perlu diketahui seperti itu. Sahabat Mandawangi, kita lanjutkan pembahasan kita bahwa adab terhadap guru itu tadi. Mudah ditangkap kalimat ini, pembahasan ini ketika anak-anak sudah pernah bertempat di pondok pesantren. Kiranya juga lebih mudah untuk ditangkap kepada anak-anak yang dulunya pernah dengar pengajian-pengajian, baik formal maupun non formal, baik yang pernah bertempat di pondok pesantren atau tidak, baik yang pernah mendengarkan ta'lim, insya Allah untuk bisa menerima pembahasan ini tadi. Tapi bagi yang belum pernah menerima sedalam ini untuk bagaimana adab terhadap guru, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, kebisaan, kemampuan untuk bisa mencerna terhadap pengetahuan baru ini tadi. Karena tidak bisa kita pandang antara guru dan siswa atau santri begitu proses pembelajaran selesai dianggap selesai. Tidak bisa. Siswa dan guru atau santri dan pengasuhnya, kiainya, ibaratnya anak dengan orang tua, bukan suami istri. Kenapa?
Karena suami istri itu bisa bercerai, bisa talak, bisa berpisah, bisa putus. Tapi yang namanya anak dengan orang tua tidak bisa talak, tidak bisa putus. Sejahat apapun orang tua kepada kamu anak, tetap itu adalah anak. Seangkuh, sesombong, sekaya apapun itu anak, terhadap orang tua yang amit mungkin kikir, tidak berdaya, itu adalah orang tua kamu. Tidak bisa dipisahkan. Begitu juga antara guru dan siswa, itu tidak ada talaknya. Sambung terus. Ya, sambung terus. Maka dari itu ada perlu beberapa adab yang perlu kamu perhatikan. Yang perlu teman-teman Mandawangi perhatikan. Ya, yang perlu diperhatikan. Supaya kelak kamu hidup enak, bahagia, manfaat, berkah hidupnya. Makanya perlu kita perhatikan adab-adab itu tadi. Sekali lagi, antara guru dengan siswa tidak punya talak. Terus sambung terus. Terlepas itu guru kamu muda. Ya, terlepas dari itu. Tetap guru. Guru kamu tua, tetap itu guru. Ya. Beberapa adab tersebut antara lain satu. Bahwa seorang guru, murid, santri terhadap gurunya harus mendoakan dengan kebaikan. Berdoa baik-baik untuk Bapak Ibu guru. Ya, berdoa baik-baik pada Ibu guru. Ketika habis tatap muka pembelajaran, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa sudah selain untuk dirinya sendiri juga untuk guru itu tadi. Apalagi ketika di dalam kelas, ketika mau mengakhiri keluar kelas bersama-sama dengan gurunya berdoa. Berdoa untuk kebaikan. Itu ketika kita masih sambung untuk pembelajaran. Bagaimana yang sudah tidak sambung? Artinya sudah tamat, sudah tidak ketemu lagi, sudah tidak tatap muka lagi. Tetap wajib mendoakan yang kebaikan. Jangankan masih sesama hidup, guru kamu yang sudah meninggal pun kamu harus berbuat baik kepada guru yang sudah meninggal itu tadi, dengan cara mendoakan itu tadi. Karena kamu berharap ilmu itu tetap bermanfaat, berfaedah untuk kamu tadi. Bahkan untuk kebaikan itu sendiri, nah kalau untuk kebaikan itu sendiri tidak seyogyanya kita itu bisa baik itu terhadap guru itu sendiri. Tidak hanya itu, bahkan wajib harus berbuat baik mendoakan kepada keturunan guru tersebut, terhadap istrinya guru, terhadap anaknya guru, terhadap saudara-saudaranya guru, terhadap sahabat-sahabat karibnya guru. Tetap kamu berbuat baik seperti itu. Tidak bedanya barokah itu tadi terhadap guru itu tadi. Ya, mungkin di lingkungan pesantren kita tahu kenapa sih anaknya kiai itu tadi disebut dengan sebutan Gus. Karena untuk memuliakan. Terbukti bahwa sebutan itu tidak hanya kita itu berbuat baik, berdoa baik untuk kiainya, tetapi kepada anaknya pun. Anaknya yang cewek, Ning misalnya. Itu berbuat baik seperti itu. Menghargai, menghormati, mendoakan keturunannya, keluarganya di situ. Berarti juga mendoakan berbuat baik kepada gurunya. Bahkan mungkin kamu tidak baik kepada keturunannya, kepada keluarganya, bukan kepada gurunya, tetapi perbuatan itu juga termasuk perbuatan tidak baik, tidak mendoakan kepada gurunya. Maka dari itu sambungnya harus kita ikuti. Orang-orang dekatnya guru itu tadi kita harus bisa berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Guru itu tadi suka kepada orang-orang itu tadi, orang dekatnya. Coba kalau kita kelihatan kasat mata saja. Orang-orang dekat guru, orang-orang baiknya dengan guru, kemudian kamu sakiti. Yang sakit tidak hanya temannya atau orang baiknya guru tadi. Guru itu pun juga ikut sakit hati.
Nah, itu ibaratnya seperti itu. Maka dari itu keluarga-keluarganya kita juga harus berbuat baik. Tidak merupakan sanjungan ketika ada anaknya, putrinya Gus itu kita sebut Gus. Bukan. Karena kita ingin berbuat baik kepada sang guru, kiai, maka kepada anak keturunannya, kepada keluarganya kita juga berbuat baik. Karena kita hormat kepada gurunya dengan sebutan kiai, sebutan pak, maka kepada anaknya kita sebut sebagai yang cowok Gus, yang cewek Ning. Nah, itu wujud daripada itu tadi. Wujud daripada penghormatan, wujud daripada penghargaan kepada guru itu tadi. Apabila Rasulullah pernah bersabda, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan perbuatan baik juga. Dan insya Allah Allah akan memberikan balasan setimpal. Nah, perbuatan baik yang mempengaruhi terhadap kita itu tadi, insya Allah kebaikan siswa atau santri tadi kepada guru, insya Allah doa-doa Bapak Ibu guru tadi akan terkabul buat kamu. Seluruhnya yang pernah berbuat baik kepada guru tadi, maka doa-doanya akan terkabul. Untuk yang berikutnya, ketika kita mempelajari adab terhadap guru, yaitu yang kedua, tidak mengganduh di hadapan guru. Nah, ketika kita dalam proses pembelajaran itu tadi, kalau kita itu suka pada ilmunya, alhamdulillah mungkin kita anteng mendengarkan, memperhatikan betul, fokus. Tetapi ketika kita ada sedikit yang kurang pas, kurang enak, ya diem. Nggak usah membuat pengaruh terhadap temannya untuk diajak ngobrol, diajak ngomong, sehingga sama-sama tidak memperhatikan kepada guru. Seandainya guru itu tadi tahu yang membuat penyebab teman-teman kamu tidak memperhatikan kepada guru itu tadi, guru akan sakit hati. Lah apa yang terjadi ketika guru itu tadi kecewa terhadap kamu? Nah, jadi jangan sampai membuat gaduh, ya, jangan sampai membuat gaduh. Maka dari itu syaratnya orang menuntut ilmu itu kan salah satunya adalah suka kepada yang menyampaikan, kepada guru ustadznya. Yang kedua, suka kepada materinya. Apa artinya suka kepada yang menyampaikan tetapi tidak suka kepada materinya? Belum bisa, Pak, dipaksakan karena niat kita adalah niat untuk menuntut ilmu itu tadi. Nah, jadi tidak boleh kita itu tadi ketika Bapak Ibu guru itu tadi menjelaskan, menyampaikan pengetahuan, menyampaikan ilmunya, tiba-tiba kamu gaduh dengan teman-temannya yang lain karena satu hal kamu kurang suka dengan pengetahuan itu tadi. Tidak boleh, tidak boleh. Tetap aja. Kalau kamu memang mengharap barokah kepada gurunya, dengarkan, ikuti. Urusan kamu tidak suka, akhirnya kamu tidak bisa, itu urusan Gusti Allah. Nah, jadi manfaat kamu nanti di masyarakat itu saya yakin insya Allah tidak seberapa tinggi ilmu kamu, tetapi seberapa tinggi kamu taat terhadap guru itu tadi. Pemirsa Mandawangi yang berbahagia, adab yang ketiga yaitu kita sebagai murid harus bisa menghormati haknya guru. Kita harus bisa menghormati haknya guru. Sering kita dengar kadang di kelas ada siswa yang salah menyampaikannya. Nah, salah menyampaikannya dan ini sebenarnya tidak pas. Saya ambilkan contoh saja. Mudah-mudahan sahabat Mandawangi banyak yang mendengar
kalimat-kalimat ini. Ketika di dalam kelas, ketika di dalam penyampaian Bapak Ibu guru tadi, itu ada kekurangan. Baik kekurangan dari sarana maupun kekurangan dari Bapak Ibu guru tadi. Perlu kamu perhatikan betul, perlu kamu catat betul. Supaya Bapak Ibu guru tidak kecewa dengan kalimat-kalimat kamu. Karena yang dikelola di sini, sarana adalah alam. Manusia, objeknya adalah berbentuk manusia tadi. Maka kadang ada di luar kendali daripada guru itu sendiri. Contoh, ketika di dalam kelas kemudian listrik itu tadi mati, atau mungkin Bapak Ibu guru ketika di dalam kelas mau nulis spidolnya habis. Nah, ketika listriknya mati, ya itu kan gangguan alam aja. Ketika spidolnya habis, ya itu mungkin khilaf aja, dalam persiapan belum maksimal, pengurus kelas atau Bapak Ibu gurunya belum bawa. Sehingga kalimatnya aduh sembarangan sudah, ngomong ndak enak gitu, sampai ndak enak didengarkan oleh guru. Misalnya listriknya mati, gimana toh sekolah bayar, gimana toh spidolnya habis, sudah bayar SPP loh. Itu kalimat-kalimatnya orang-orang yang punya adab terhadap guru. Itu saya yakin itu adalah kalimat-kalimatnya orang yang tidak punya adab terhadap guru. Bagaimanapun peristiwa itu harus kita maklumi. Saya yakin guru yang mendengar itu tadi mesti sakit hati, kecewa, minimal kecewa. Tidak usahlah kamu siswa sampai mengucapkan seperti itu. Kita atasi bareng-bareng. Bagaimana bisa sempurna tadi. Jangan ngungkit-ngungkit lebih-lebih dengan pembiayaan. Jangan sampai dengan sarana yang sudah cukupi. Jangan sampai diungkit yang seperti itu. Kita ikhlas saja. Trouble itu dalam kegiatan proses pembelajaran itu tadi, baik dari alat maupun orangnya, wajar, manusiawi. Kita di dunia, insya Allah besok kalau di akhirat tidak akan ada yang trouble. Kita maklumi. Saya yakin untuk siswa-siswa Mandawangi tidak akan berkata demikian. Ketika ada beberapa hal yang trouble itu tadi. Itu termasuk adab terhadap guru itu tadi. Nah, haknya guru itu tadi terhadap kamu, ya kepingin kamu perhatikan keterangannya, penjelasannya, penyampaiannya. Makanya jangan ditinggal lain-lain, ya, jangan ditinggal lain-lain. Perhatikan betul. Ya. Yang memperhatikan saja belum tentu paham. Bisa, apalagi yang tidak memperhatikan. Bagaimana Pak yang memperhatikan tetapi masih belum tetap paham, masih belum tetap bisa? Ya kita harus punya prinsip demikian. Pembelajaran itu tadi bisa mungkin sekarang diberi, sekarang bisa. Sekarang diberi, sekarang belum bisa. 1 hari masih belum bisa, 1 minggu belum bisa, bahkan sampai 1 tahun belum bisa, belum paham, bahkan sampai tamat belum paham. Nah begitu di perguruan tinggi paham, ingat, waduh iya Pak Guru itu dulu pernah menyampaikan seperti ini, pada waktu itu saya tidak paham. Begitu di perguruan tinggi ada kebutuhan dengan penjelasan itu tadi, langsung nyambung, paham. Bisa mungkin waktu kuliah juga tidak nyambung, belum nyambung. Begitu di masyarakat baru nyambung, di tempat kerja baru nyambung. Ya itulah ilmu. Nah, itulah ilmu. Maka letaknya barokah dan manfaat itu tadi di situ itu tadi. Makanya tadi di depan saya sampaikan bahwa kadang kita itu harus punya prinsip keberhasilan itu tadi tidak semuanya berasal dari ilmu. Tapi penyumbang terbesar keberhasilan kita hidup itu adalah terhadap berapa
tinggi kita taat kepada Bapak Ibu guru, orang yang memberikan ilmu itu tadi. Ya itu tadi, contohnya seperti itu tadi. Sahabat Mandawangi, memang semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan bagaimanapun semua ada di rencana Allah. Nah, kita hanya menjalani saja. Mari kita sebagai penuntut ilmu, sebagai pencinta ilmu, sebagai orang yang suka terhadap ilmu, kita harus mengikuti beberapa adab terhadap orang yang pernah memberikan ilmu kepada kita itu tadi. Sahabat Mandawangi, untuk adab yang berikutnya yaitu yang keempat, kita harus bisa merendahkan diri terhadap guru. Harus bisa merendahkan diri terhadap guru. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi di antara kita, kita yang sekarang bersama Bapak Ibu Guru untuk belajar bersama. Mungkin 3, 4, 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, kita sudah berpisah dengan Bapak Ibu Guru, tidak akan setara lagi. Dan mungkin kamu akan lebih tinggi untuk memperoleh ilmu tadi. Dan akan lebih banyak. Dan akan lebih melalang buana cinta untuk menuntut ilmu tadi. Sehingga ilmu yang kamu peroleh, begitu kembali ketemu dengan guru kamu, yakin guru kamu pengetahuannya sudah kalah dengan kamu. Pendidikannya sudah kalah dengan kamu. Titelnya sudah kalah dengan kamu. Ya, di SLTA mentok S1, S2. Bisa mungkin kamu nanti sampai doktor, profesor. Dan bila kamu bisa sampai ke situ, berarti Bapak Ibu Guru tadi berhasil mendidik kamu. Berhasil mendidik. Buktinya kamu bisa mencari lebih jauh. Nah, memperoleh lebih banyak daripada Bapak Ibu Guru. Berarti Bapak Ibu Guru tadi berhasil. Tetapi jangan lupa, orang yang ada di bawah kamu itu adalah guru kamu. Ya. Orang yang ada di bawah kamu itu adalah guru kamu. Sehingga kalau kamu itu tadi sudah kebetulan yang profesor, yang doktor, tempat kamu mendidik berada di perguruan tinggi sana, di tempat kuliah sana, sementara Bapak Ibu guru kamu masih tetap bertahan, yang di SD, yang di SMP, yang di SLTA tetap bertahan di situ. Tidak akan naik. Ya, tidak akan naik. Karena apa? Karena memang sekolahnya untuk di tempat itu. Sementara kamu terus sekolah, terus menuntut ilmu. Sehingga tempat kamu tidak lagi di SLTA, SMP, SD, bahkan TK, tapi tempat kamu adalah di perguruan tinggi sana. Ya, kamu akan lebih mapan di sana. Kamu akan lebih cocok di sana. Dan ilmu kamu memang sesuai di sana. Tidak boleh kamu itu tadi menyepelekan terhadap guru. Kamu tetap anaknya Bapak Ibu Guru yang ada di SLTA itu. Kamu tetap murid anaknya yang ada di guru yang ada di SMP itu. Kamu tetap anak dan muridnya guru yang ada di SD, di TK itu tadi. Tidak boleh ketika kamu itu tadi nanti dalam bermasyarakat, kebetulan saja guru kamu tinggal satu daerah dengan kamu, satu RT dengan kamu, satu RW dengan kamu. Sementara guru kamu tetap ngajar di SLTA, di SMP, atau di SD, di TK. Sementara kamu sudah berumah tangga, punya anak, kamu mengajar di perguruan tinggi atau jadi dosen. Tidak boleh kamu samakan, akhirnya derajat kamu dengan Bapak Ibu Guru tadi sama. Tidak boleh, itu guru kamu, itu orang tua kamu. Kamu bisa berada di perguruan tinggi, bisa jadi dosen seperti itu karena jasa mereka. Itu yang saya maksud bahwa tidak ada talaknya. Bukan nanti kamu sudah bisa nyalip, kemudian Bapak Ibu Guru kamu tadi, kemudian kamu lepas. Antara guru dengan siswa tadi, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka dari itu, bagaimanapun profesi kamu,
Bagaimanapun keberhasilan kamu, kemuliaan kamu, kebetulan guru kamu masih berada di bawah kamu, kamu tetap hormat kepada bapak ibu guru kamu. Lebih-lebih ketika kamu siswa santri yang sudah sampai akhirnya berumah tangga, ajaklah suami dan istri kamu mengakui guru kamu itu tadi juga guru istri kamu, suami kamu. Jangan kamu tok yang kamu itu tadi dulu di SLTA-nya diajarkan oleh guru itu, di SMP-nya diajarkan oleh guru itu tadi, kemudian kamu sudah berkeluarga yang menganggap guru itu diri kamu sendiri. Ajak istri dan suami kamu untuk menganggap guru kamu itu tadi juga gurunya istri suami kamu itu tadi. Begitu juga sebaliknya. Ketika kamu mempunyai istri yang istrinya itu tadi punya guru dan istri kamu taat dan takdim kepada guru itu tadi, kamu juga harus ikut sama seperti itu. Meskipun sementara ini mungkin kedudukan kamu lebih besar, lebih tinggi. Contoh misalnya, suami kamu Pak Lurah, Pak Camat, dan tidak se-LTA, sesekolah dengan kamu. Dan istri kamu kebetulan berasal dari sekolah yang dimaksud itu tadi. Kemudian ketemu dengan gurunya, mengakui taat takdim kepada gurunya. Sementara kamu yang bukan muridnya dan kamu jadi kepala desa, lurah, camat, tidak ikut mengakui seperti istri kamu. Jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terusik guru istri kamu itu tadi kecewa terhadap kamu yang menjadi suami atau istrinya muridnya tadi. Itu maksud saya. Ya ajak. Tidak hanya istrinya toh. Ayo anak-anak kita, keturunan kita. Kita ajak sama-sama, kita anggap guru kita itu tadi juga gurunya istri kita, suami kita, juga gurunya anak-anak kita. Kita anggap seperti itu. Mungkin keberhasilan istri kamu, suami kamu, anak-anak kamu itu tidak semata-mata dari ilmu kamu, tetapi mungkin ada bagian doa daripada guru istri suami kamu itu tadi. Makanya perlu rendah diri itu tadi terhadap guru itu perlu. Meskipun di sisi lain guru kamu itu tadi menjadi warga kamu, karena kamu mungkin ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat, kan jadi warga kamu. Tapi itu adalah tetap guru tadi. Ada suatu kisah. Ya, ada suatu kisah. Ada seorang jenderal bintang yang sudah tinggi dan mereka itu sebenarnya sudah tidak boleh lagi bertempat di provinsi, apalagi di kabupaten, karena tempatnya harus di ibu kota negara, karena orang penting bagi negara, orang yang perlu dilindungi bagi negara, karena mungkin rahasia negara banyak ada pada pejabat mereka. Suatu ketika ada undangan di daerah, di tempat guru kamu sekolah itu tadi. Anggap aja ilustrasi kita di sebuah lapangan, di sebuah gedung besar gitu. Begitu siswa ini tadi sudah menjadi pejabat bintang itu tadi, untuk tampil jadi orang nomor 1 yang ditunggu-tunggu untuk tampil berpidato di podium, di panggung, karena sangat berpengaruh kalimat-kalimatnya, sangat berpengaruh jabatannya. Itu memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Lah begitu tampil di podium atau di panggung itu tadi, tiba-tiba pejabat ini tadi begitu salam selesai turun dari panggung itu tadi, karena tahu di kejauhan sana duduk di tengah-tengah
itu adalah gurunya. Yang ikut menghadiri dalam pertemuan itu tadi. Begitu dia turun ke arahnya pengunjung menuju ke guru tersebut, dia perlu untuk menyapa dan pamit. Ya mungkin bahasanya seperti ini. Bapak, agak baca mungkin namanya Pak Rohman. Bapak, Pak Rohman. Saya adalah murid Bapak ketika mungkin di SMP, di SD, di SLTA. Memperkenalkan diri, mengingatkan pada guru itu tadi. Karena sudah sekian tahun, berpuluh-puluh tahun tidak ketemu. Tidak pernah dengar pamit. Pak Rohman, saya adalah murid Bapak ketika di SLTA. Misalnya, mohon izin untuk di atas panggung podium perlu menyampaikan beberapa hal hubungannya dengan undangan saya. Begitu indahnya adab daripada murid yang sekarang jadi pejabat itu tadi. Begitu indahnya. Kalau kita sampai bisa menemukan itu ada cerita seperti itu. Jadi turun dari panggung begitu selesai mengucapkan salam karena mungkin sudah mau naik ke podium itu sudah sepertinya kelihatan samar-samar itu Pak Rohman, guru saya ketika di SLTA atau di SMP. Dengan seketika putus kalimat-kalimat mereka yang mau disampaikan karena mereka tadi fokus kepada guru tersebut. Turun, menghampiri, salam, cium tangan, ya otomatis jadi perhatian daripada pengunjung itu semua. Tapi begitu indahnya akhlak daripada murid itu tadi. Tidak boleh kita yang banyak sering tahu itu tadi seperti kebanyakan siswa. Ya adalah siswa yang seperti itu, begitu dia sudah punya titel, sekolahnya lanjut, sehingga gelarnya lebih tinggi, mengajarnya tempatnya beda, kedudukan kemuliaan, atau di tempat kerjanya lebih layak, mulia, kemudian melihat gurunya sebelah mata. Sebelah mata. Kalau guru itu tadi sampai kecewa, tahu seperti itu tadi. Ya bukan mendoakan, tapi Allah tidak ridho gitu loh. Tapi bagaimanapun kalau guru itu tahu dan peristiwa tidak benar itu tadi, peristiwa yang kurang indah itu tadi, guru itu tadi benar-benar ingat. Manusiawi kan kecewa itu tadi, wajar kan guru itu kecewa. Misalnya di dalam gundah hatinya. Muridku biyen. Nah misalnya seperti itu kan kalimat-kalimat kecewa. Allah tidak ridho seperti itu. Coba ketika kamu punya tabiat baik, bagus, alhamdulillah indahnya akhlak alumni muridku. Nah itulah, itu doa sudah. Maka dari itu betul-betul kita perhatikan terhadap rendah diri terhadap guru itu tadi. Sahabat Mandawangi, yang berikutnya yaitu ketika duduk bertanya dan mendengarkannya keterangan guru itu harus dengan baik. Harus kita perhatikan. Siswa Mandawangi yang ketika kami tadi di dalam kelas, santri Mahat Al-Qasimi, ya sudah, niat kamu berangkat dari rumah itu kan menuntut ilmu, sampai di tempat duduk kamu, ya sudah, yang anteng dengarkan, letakkan HP, letakkan pulpen, letakkan, sudah, fokus kamu kepada guru itu tadi, baik pandangannya maupun pendengarannya. Nah,
Harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Karena bagaimanapun itu nanti akan menilai memberikan tambah daripada ketaatan itu tadi. Kalau Bapak Ibu guru itu belum mempersilahkan kamu untuk nulis, jangan nulis. Taruh pulpen begitu tadi. Takut lupa Pak, gurunya cerita, gurunya nerangkan, kamu tidak suruh nulis, tapi kamu nulis. Belum tentu lebih bermanfaat tulisan kamu itu tadi daripada meninggalkan penjelasan guru tadi. Maka dari itu, kalau memang betul-betul kamu itu menginginkan untuk menulis, pamit pada gurunya. Angkat tangan, Bapak boleh saya menulis penjelasan Bapak Ibu guru? Ya boleh silakan, kan sudah diizini. Tapi di ruangan itu saat itu jam itu masih menjadi haknya guru itu tadi. Makanya kamu mau apa harus pamit pada guru itu tadi. Ya, sehingga silakan kamu mau menuntut ilmu, duduk yang baik, bertanya yang baik, mendengarkan yang baik. Urusan bisa atau tidak bisa, urusan Gusti Allah. Tetapi selama kamu bisa berbuat baik kepada Bapak Ibu guru kamu, Bapak Ibu guru kamu bisa marem, insya Allah kebisaan, kepandaian itu tadi akan turun terhadap kamu. Memang bukan ilmu laduni, memang bukan ilmu bim salabim, tetapi Allah Maha Kuasa untuk menentukan, untuk memberikan itu semua. Yang terakhir, sahabat Mandawangi, sebagai murid harus bersabar terhadap kesalahan guru. Guru itu juga manusia, kamu juga manusia. Ada kilapnya, kelirunya wajar. Tapi tidak usahlah kita jadikan sebagai gosipan, omongan yang ditambah-tambah, yang bisa menjatuhkan daripada guru tadi. Wajar guru itu punya kesalahan, wajar. Ya. Tetapi kesalahan itu adalah kesalahan yang manusiawi. Masa guru keliru ngomong gitu saja sampai dilaporkan ke yang berwajib, dilaporkan ke orang tua, dilaporkan di mana-mana. Jadi buah bibir. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Kamu sebagai murid, siswa, santri, manusia, guru juga siswa. Wajar punya kekeliruan seperti itu tadi. Maka bersabarlah. Dan mungkin juga guru itu kan punya watak-watak yang berbeda-beda, punya tipe yang berbeda-beda. Ada guru itu yang sabar, penyayang, enak, kalem. Tapi juga ada guru yang keren, tas-tas. Ada keren. Karena kamu itu tadi sudah berniat untuk belajar, terima semua seperti itu. Mungkin ada bagian-bagian terpenting yang ada pada guru itu tadi perlu kamu teladani, perlu kamu tirukan, perlu kamu kembangkan. Dan mungkin cara-cara kamu besok mungkin ada pada salah satu guru itu tadi. Jadi wajar tiba-tiba ada guru yang keras, misalnya, bengok banteran misalnya, nengongkon nyusu-nyusu. Ada kebalikannya, gurunya kalem, penyayang, penyabar. Ya, ada seperti itu. Kamu sebagai murid, sebagai siswa, orang yang thalabul ilmi, ya harus siap untuk menerima seperti itu. Kalau tidak siap, ya sudah, keluar aja dari tempat pendidikan itu tadi, untuk cari yang lebih cocok buat kamu. Toh kita semua tidak tahu, kamu tadi nanti cocoknya di sekolah mana juga belum tahu. Makanya semuanya saja kita terima. Tidak usah ada kekeliruan guru itu tadi sampai dilaporkan, diomongkan kepada orang tua. Orang tua tidak terima. Lebih-lebih orang tua yang agak gampang marahan gitu ya. Kemudian sampai datang ke madrasah. Tapi kalau orang tua yang apa ya, sabar, baik gitu ya. Itu kalau anaknya lapar justru malah dibalik ya. Meskipun di dalam hatinya itu tidak cocok dengan kalimat atau perilaku guru, tapi kan tidak ditunjukkan kepada anaknya. Ketika anaknya lapar itu tadi tidak didukung kesalahan Bapak Ibu guru yang dilaporkan oleh anak tadi, tapi justru anak itu dibalik, diturunkan tensinya itu tadi.
Ya gitulah le, yang namanya di sekolah, di madrasah, gurunya banyak, punya tipe yang beda-beda. Udah ikuti aja, ngalir aja. Mungkin nanti kamu bisanya dari guru yang mana, kita kan juga tidak tahu. Itu orang tua yang bijak sebenarnya kalimatnya seperti itu. Meskipun di dalam hatinya juga tidak cocok. Ya tidak apa-apa, di dalam hatinya tidak cocok, di hadapan anak putra-putrinya ngomong seperti itu, di balik layar, datang ke madrasah, tanya. Ngeklir nih, cross check, benar apa tidak. Gitu. Jadi tidak begitu anaknya lapor, kemudian ikut emosi, tinggi, akhirnya ngelabrak datang ke sekolah. Ya. Kelihatannya jarang siswa yang berhasil seperti itu ketika di masyarakat ya. Tetapi ya kalau anak itu wadul lapor itu wajar, tapi sebagai orang tua yang bisa mengendalikan itu aja. Ya, ya meskipun pembelajaran sekarang itu tidak seperti dulu misalnya. Kalau dulu itu mengenai fisik pun anak itu tidak berani cerita pada orang tua. Orang tuanya ya ikut-ikut fisik. Artinya ketika guru itu tadi jiwit, kemudian cerita kepada orang tuanya, waktu kecil saya cerita kepada orang tua saya malah ikut marahi saya. Ya mungkin ikut jiwit juga. Tapi tidak tahu kalau sekarang gitu ya. Ya kelihatannya berhasil pendidikan yang seperti itu ya. Tapi kalau memang mau nge-clear nih, jangan di hadapan anak. Kita lewat belakang aja. Ya, itu adil kita seperti itu. Ya kalau bapak ibu guru kilap wajar ya. Bapak ibu guru ketemu dengan orang tua, diskusi selesai mesti. Ya. Diskusi selesai. Dengan tensi tinggi itu selesai. Tapi kalau orang tua itu tadi mengikuti tensinya anak, udah datang ke madrasah, itu biasanya lama, sulit selesainya. Tapi kalau dibuat seperti itu, insya Allah. Dan akhirnya nanti enak di belakang, selesainya itu enak. Ketika anaknya berhasil, tetap sambung. Belum berhasil anaknya, tetap masih sambung. Gitu. Jadi tipe-tipe guru itu memang beda-beda. Bagi penuntut ilmu, bagi anak, itu juga harus bisa mengetahui sifat daripada karakter guru itu sendiri. Harus bisa belajar. Karena jumlah di madrasah atau di sekolah dalam satu proses pembelajaran 1 minggu itu tadi, beberapa guru, berpuluh-puluh guru. Wajib bagi anak itu tadi untuk mempelajari karakter daripada guru tadi, supaya bisa mengikuti. Modelnya pakai seperti ini. Lah, mampu untuk mempelajari, bisa mengikuti. Modelnya ibu itu seperti ini. Mampu untuk mempelajari, bisa mengikuti ini. Enak landai. Jangan melawan arus. Ya, jangan melawan arus. Kamu siswa yang bisa mengikuti, memperhatikan daripada tiba-tiba daripada guru tersebut. Sahabat Mandawangi, itu beberapa adab terhadap guru. Mudah-mudahan yang kita sudah bisa, sudah tahu sebagai pengingat, yang belum tahu merupakan ilmu baru. Baik itu di kalangan sahabat-sahabat Mandawangi atau yang lain, di kalangan orang tua, di kalangan anak-anak bisa memahaminya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.